Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat beserta orang-orang terkasih dalam menjalani hari ini selalu penuh semangat, sukacita, dan penuh syukur pada Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari biasa Minggu ke-26. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Baiklah, sudah hadir Romo bersama kita. Mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Cahyo, selamat datang. Apa kabar Romo? Baik, luar biasa. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Puji Tuhan, Romo selalu baik keadaannya ya Romo. Iya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebelum kita mengawali permenungan iman kita siapkan hati, kita akan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Mari saudara-saudari kita mengawali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau adalah asal dan tujuan hidup kami. Engkau juga datang membuka dirimu, bukan untuk membinasakan umat manusia, melainkan untuk menyelamatkan kami semua. Semoga dengan kedatangan-Mu, kami senantiasa bisa menjadi murid dan juga pengikut-pengikut-Mu yang sejati, tidak takut dan tidak gentar di dalam mewartakan kabar sukacita bagi sesama, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Semoga melalui permenungan pada hari ini, kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan kami juga bisa mengikuti apa yang menjadi sabda-Mu, dan juga kami bisa melaksanakan dengan seluruh jiwa raga kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Nubuat Zakaria dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Antifon pembuka. Banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Zakaria bab 8 ayat 20 sampai dengan 23. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi." Jadi, banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub.
Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan tentang Filistea, Tirus, dan Etiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalam-Mu. Allah beserta kita. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului oleh bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah Romo, Tuhan hendak berbicara apa Romo pada kita melalui bacaan liturgi hari ini? Baik sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui nubuat Sakaria, sebenarnya Sakaria juga pada dasarnya mengingatkan bangsa Yahudi untuk kembali kepada Tuhan. Dan menunjukkan bahwa Yerusalem pada saat itu adalah sebagai pusat tempat ada bait suci berada, dan itulah pusat untuk kita bisa mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, sebenarnya Nabi Sakaria mau mengingatkan bahwa semua bangsa, semua umat manusia ini sebenarnya dipanggil untuk kembali lagi kepada Tuhan. Ya, jadi warta ini sebenarnya hanya mau mengingatkan bahwa umat manusia atau kita semua dari berbagai macam bangsa, itu supaya kita ingat kepada Tuhan sebagai pencipta semesta alam. Ya, jadi ini awal dari, atau Nabi Sakaria ingin mengingatkan, memang pada saat itu adalah bangsa Yahudi yang diingatkan, tetapi
di situ juga sudah hadir bangsa-bangsa lain yang datang ke Yerusalem dan sebagainya. Lalu Nabi Zakaria ingin mengingatkan bahwa sebenarnya semua bangsa, semua umat manusia itu secara alami, secara natural itu terpanggil untuk berjalan menuju kembali kepada Tuhan. Itu sebenarnya dorongan itu sebenarnya dorongan natural, dorongan apa ya, istilahnya bahwa memang mendasar gitu. Yang paling dasar bahwa walaupun tidak disuruh, tidak dia apakan gitu, itu sebenarnya secara alami itu manusia itu pasti akan ingin kembali sebenarnya kepada pencipta, ya. Terdorong jadi untuk mencari dan bertemu Tuhan, ya Romo. Iya, jadi seperti kalau kita pernah dengar kisah-kisah ya orang atau anak yang terpisah dari orang tuanya, gitu kan, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Nah, lalu kemudian anak ini berusaha untuk menemukan kembali orang tuanya atau ibu biologis, ibu yang melahirkan dia. Ya, jadi, nah kisah ini sebenarnya ingin menggambarkan umat manusia itu sebenarnya seperti itu. Secara alami itu kita akan ingin mencari sebenarnya Tuhan itu yang mana atau Tuhan itu yang bagaimana. Ya, jadi dorongan hati manusia itu sebenarnya seperti itu. Dia ingin tahu, ingin mencari gitu. Maka sebenarnya proses itu proses yang sangat lama, ya. Proses pencarian Tuhan, manusia mencari Tuhan itu adalah proses yang sangat panjang dan tidak bisa dikatakan waktu yang singkat, ya gitu. Jadi sama seperti anak yang katakanlah kalau kalau di zaman sekarang mungkin lebih cepat ya, tapi kalau kita ingat zaman-zaman dulu itu, kalau seorang anak sudah terpisah dari orang tuanya, lalu misalkan dia diadopsi, oleh orang tua asuh yang warga negara lain, ya. Jadi misalkan seperti itu, negara dari sisi jarak sudah jauh, lalu kemudian budayanya sudah sangat berbeda. Gitu kan. Bahasanya berbeda. Jadi, nah setelah bertahun-tahun pasti ada kesulitan untuk menemukan, gitu kan, untuk menemukan orang tua atau ibunya yang melahirkan dia, gitu. Nah, itulah sebenarnya proses manusia, hambatan setiap orang untuk mencari Tuhan itu bisa berbeda-beda, gitu. Ya, jadi dan pengenalan manusia tentang Tuhan itu nanti bisa juga salah. Ya, jadi dalam proses pencarian itu bisa tidak tepat gitu, semacam ya seperti itu. Jadi itulah yang sebenarnya mau digambarkan bahwa ada sebuah proses untuk pengenalan Tuhan. Dan bangsa Yahudi biasanya untuk mereka punya keyakinan ya Yerusalem inilah tempat untuk kita bisa mengenal Tuhan. Karena di situ sudah ada kebiasaan, tradisi-tradisi, dan sebagainya. Maka kalau itu kita mau perluas lagi, sebenarnya pengenalan kita kepada Tuhan itu bisa sekarang ini terwujud dengan adanya agama-agama. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan dalam agama-agama itu bisa berbeda-beda, karena memang itu cara pandang manusia untuk mencoba mengenal Tuhan gitu. Jadi itu kurang lebih gambaran atau proses manusia untuk mengenal Tuhannya gitu. Jadi dan di situ kita bisa menyadari bahwa manusia itu ternyata punya keterbatasan untuk mengenal Tuhan gitu. Jadi ibarat kalau kita ya, sesama manusia saja ketika saya mau mengenal seseorang, itu pasti ada keterbatasan. Saya bisa mengenal dia, paling tidak pertama dari sisi fisik, sesuatu yang terlihat. Lalu kemudian mungkin gerak-gerik yang sifat-sifat yang memang muncul di permukaan. Itu baru saya bisa mengenal, tapi baru level itu.
Masih banyak hal-hal lain yang tidak saya ketahui. Ya, jadi seperti itu sebenarnya pengenalan manusia terhadap Tuhan. Jadi manusia mencoba untuk mengenal Tuhan itu sebenarnya bagaimana sih gitu. Lalu ketika manusia itu punya keterbatasan, maka paling tidak ada perantara. Ya, di zaman-zaman Perjanjian Lama itu biasa kita mengenal ada para nabi. Mereka ini adalah orang-orang khusus, orang-orang yang memang ya istilahnya menjadi perantara antara seluruh umat manusia. Jadi ini kan hanya terbatas. Lalu kemudian dia yang menjadi penengah atau perantara. Nah, tetapi proses yang seperti ini juga bisa kita, manusia itu bisa salah tangkap juga tentang ketika Nabi ini juga menyampaikan tentang Tuhan. Karena itu menjadi sangat subjektif. Ya, sangat subjektif bagaimana mereka mengenal Tuhan. Jadi kalau mau diilustrasikan, itu kalau kita pernah punya pengalaman tentang kerajaan, ya, dahulu itu raja tidak bisa langsung bertemu dengan rakyatnya. Ya, jadi setiap kali ada persoalan selalu ada perantaranya. Ya, jadi itu gambaran yang mau menunjukkan bahwa ketika raja juga menyampaikan titahnya atau menyampaikan sabdanya, dia juga melalui perantara gitu. Nah, rakyat melihat figur sang raja itu sebenarnya adalah figur dari perantara. Ya, jadi ketika nanti raja sudah menyampaikan sabdanya lewat perantara, lalu perantara ini menyampaikan kepada rakyat, gitu kan? Nah, jadi masih ada proses double perantara begitu. Jadi sabda Tuhan ini atau sabda raja ini tidak langsung, tetapi melalui perantara. Nah, kalau kita belajar komunikasi, kita juga sering ada permainan-permainan ya. Misalkan orang mengatakan dari beberapa orang, ketika itu disampaikan ke orang yang A, lalu kemudian A menyampaikan kepada B, B menyampaikan kepada C. Nah, dari A sampai yang terakhir itu bisa berbeda. Iya, ya, jadi itu sebenarnya mau menggambarkan bahwa manusia bisa salah memahami tentang Tuhan, gitu. Ya, jadi ini Perjanjian Lama, Zakaria sebenarnya mau menunjukkan itu. Tapi utamanya bahwa gerak manusia ingin mencari Tuhan. Ya, jadi kita melihatnya manusia yang sedang bergerak untuk mencari Tuhan. Tetapi kita belum berbicara bahwa pengenalannya bisa meleset, ya, bisa kurang tepat tentang Tuhan itu. Jadi itu kurang lebih gambaran dalam nubuat Zakaria bahwa intinya bahwa manusia itu punya gerak hati untuk ingin mencari Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Ya, jadi sebenarnya lebih posisinya lebih pada di situ. Iya, Romo. Gitu. Terima kasih, Romo. Jadi memang manusia pada dasarnya itu punya kerinduan mendasar ya, Romo ya, untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan. Kemudian Romo di bacaan pertama ini kan juga ada disebutkan 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dan seolah-olah tuh berbagai bangsa tuh berbondong-bondong datang ke Yerusalem karena melihat bahwa Allah menyertai bangsa Israel begitu ya Romo ya. Apakah memang jadi dari bacaan ini kita tahu bahwa bangsa Israel yang menjadi panutan begitu Romo untuk bangsa lain? Iya, artinya bangsa Israel melalui para nabi mereka sudah mereka merasa bahwa Tuhan sudah menyampaikan sabdanya ya, lalu kemudian melalui para nabi ini mereka sangat yakin ini loh Tuhan. Dan mereka sudah membangun sebuah liturgi, ya, tradisi-tradisi dalam keagamaan Yahudi untuk mereka mengajarkan secara turun-temurun
tentang Allah yang mereka pahami. Ya, jadi itulah sebuah tradisi dalam bangsa Yahudi, dan mereka biasa berkumpul di Yerusalem, di Bait Allah, dan dengan itu akhirnya apa yang menjadi keyakinan bangsa Yahudi itu dilihat oleh bangsa-bangsa lain yang datang ke Yerusalem. Ya, jadi mereka datang, lalu kemudian mereka melihat bangsa Yahudi ini sedang apa, mereka lagi apa, dan sebagainya. Lalu mereka ingin tahu apa yang sebenarnya dibuat oleh bangsa Israel ini, gitu. Nah, itu sebenarnya gambaran mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan dan kamu sudah selama ini selalu dibantu, diselamatkan, kita ingat kembali perjalanan bangsa Israel, gitu kan. Nah, itu yang menjadi kekuatan bangsa Israel untuk lebih yakin dengan Tuhan yang disembah. Ya, jadi lalu dengan itu mereka mewartakan, mereka bersaksi kepada orang atau bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Jadi kurang lebih itu sebenarnya gambaran. Jadi mengapa dikatakan bahwa ya bisa jadi 10 orang dari bangsa-bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda ya akhirnya ikut gitu untuk ya dari punca jubah, itu artinya ujung jubah. Ya, jadi artinya ya perlahan-lahan dari ujung lalu kemudian menuju ke pusat, macam begitu. Jadi diajak perlahan-lahan untuk mengenal Tuhan. Ya, itu. Jadi dari perjanjian lama pun sudah ada teladan juga dari bangsa Israel ya Romo ya. Mereka sebagai bangsa yang sudah diselamatkan turut menjadi berkat juga untuk bangsa-bangsa lain. Ya. Ya. Baik Romo, terima kasih untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Kita sudah diteguhkan dan Tuhan berpesan pada kita juga tentunya untuk turut menjadi berkat bagi sesama kita. Baik Romo, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama. Nantinya di sesi kedua kita akan melanjutkan dialog iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita di sesi kedua, masih bersama Romo Antonius Dwi Cahyono SVD dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan dialog iman kita, kembali kami sampaikan informasi bagi para sahabat yang mungkin ingin berkirim saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baiklah Romo, kita akan melanjutkan bincang-bincang iman kita di sesi kedua. Romo, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan pengajaran, pembahasan dari bacaan pertama ya Romo. Di sesi kedua ada inspirasi iman apa Romo dari bacaan Injil? Iya, baik. Seperti tadi Romo sampaikan bahwa manusia itu pada dasarnya akan berproses untuk mencari Tuhan, ingin kembali kepada Tuhan. Tetapi dalam proses itu pasti tidak bisa semuanya 100% bisa langsung tahu gitu. Tahu bahwa oh Tuhan itu ternyata seperti itu, dan itu menjadi nyata di dalam konteks bagaimana pemahaman para murid tentang Tuhan. Ya, jadi di situ kelihatan sekali bahwa mereka juga bisa salah dalam memahami Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan sekelompok manusia, Samaria yang pada saat itu dikatakan sebagai kelompok Samaria, lalu kemudian para murid ini ingin memakai cara-cara instan, cara-cara cepat, ya. Mereka ini seakan-akan tidak sejalan dengan
jalan Tuhan gitu, maka lebih baik mereka disingkirkan saja. Jadi mereka ini orang-orang yang mungkin dikatakan berdosa dan sebagainya, maka para murid berpikir singkirkan saja mereka gitu. Jadi itu bagaimana terlihat cara manusia memahami tentang Tuhan yang masih kurang tepat gitu. Nah, lalu kemudian justru disitulah Yesus menunjukkan dirinya bahwa Allah itu bukan seperti itu, Tuhan itu bukan seperti itu. Dia datang itu justru ingin menyelamatkan, bukan membinasakan. Nah, disinilah sebenarnya proses dari pengenalan Tuhan, ya. Jadi mengapa di dalam kekatolikan kita mengenal ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan di situ kita mau melihat bagaimana hubungan atau proses perjalanan manusia. Ya, jadi di dalam perjanjian lama semuanya masih menggunakan perantara untuk mengenal Tuhan. Ya, jadi di situ sebenarnya lalu kemudian Tuhan merasa bahwa pengenalan manusia terhadap dirinya itu sangat terbatas dan bisa salah atau kurang tepat gitu. Jadi itulah sebabnya akhirnya Tuhan memutuskan saya sendiri yang harus keluar dari dirinya. Saya sendiri yang harus menyampaikan. Dan itu di dalam kekatolikan itu menjadi nyata dalam diri Yesus. Tuhan keluar dalam dirinya dalam menjadi nyata dalam diri Yesus. Ya, jadi itulah artinya kalau kita kembali lagi tadi dalam ilustrasi kerajaan, ya, jadi raja tidak lagi pakai perantara untuk menyampaikan kepada rakyatnya, tetapi raja sendiri langsung turun. Dia langsung turun untuk menyampaikan apa yang segala sesuatu kepada rakyatnya. Jadi itu peralihan dari perjanjian lama menuju dalam perjanjian baru itu Tuhan membuka dirinya langsung. Ya, jadi sebagai Allah dia langsung membuka dirinya. Nah, tetapi pasti ada kesulitan untuk ketika Tuhan langsung mau bertemu dengan rakyat gitu, karena nah, disinilah kita mulai belajar tentang bahwa kodrat Tuhan itu berbeda dengan kodrat manusia. Maka tidak mungkin bisa secara langsung Tuhan itu tiba-tiba datang kepada manusia gitu. Nah, di sini kita harus sedikit membuka pemikiran kita, membuka cara berpikir kita gitu kan. Jadi supaya kita tahu mengapa kok Tuhan tuh harus jadi manusia dulu gitu untuk bisa menyampaikan gitu. Jadi itulah sebenarnya refleksi Gereja Katolik tentang Tuhan. Jadi memang ketika Tuhan ingin membuka dirinya, menyampaikan, maka dia harus menjadi manusia, dan menjadi manusia itu dalam diri Yesus Kristus. Ya, jadi itu proses pemahaman manusia. Jadi sama seperti tadi, kalau orang lain, saya tidak bisa mengenal orang lain secara penuh. Ya, ada sisi-sisi yang kalau saya hanya mengamati dari pihak saya, itu berarti saya hanya mengamati. Berarti saya hanya bisa melihat, mengenal dari sisi tertentu saja. Lalu kemudian ketika pihak itu mengatakan dia baru berbicara sebaliknya gitu, dia membuka dirinya, maka dari situ baru kita atau saya baru baru dapat pengetahuan baru lagi. Oh, ternyata seperti ini ya. Ada aspek lain. Ada aspek lain yang awalnya saya tidak tahu gitu. Nah, jadi dua belah pihak ini yang menjadi poin di dalam perjanjian baru. Bagaimana Tuhan itu ketika dia membuka dirinya, akhirnya kita juga semakin mengenal, oh Tuhan itu ternyata seperti ini. Dan itu yang terjadi dengan para murid. Para murid awalnya sudah binasakan saja. Tetapi ternyata Tuhan tidak.
Dan itu banyak sekali dalam teks-teks Perjanjian Baru ketika berhadapan dengan para pendosa, ya, orang-orang berdosa. Tentu dalam struktur masyarakat kita, kecenderungan kita manusia itu singkirkan, itu lebih enak gitu kan. Menghukum gitu. Menghukum, menyingkirkan dan sebagainya gitu kan. Tetapi justru yang diajarkan oleh Tuhan itu bisa sangat berbeda gitu. Ya, jadi justru disuruh mengampuni, justru disuruh mengasihi gitu. Jadi dan pendekatan Tuhan Yesus sangat berbeda sekali gitu kan. Dia justru datang kepada para pemungut cukai, dia datang kepada lalu mengumpulkan orang-orang berdosa itu, bukan lalu kemudian Tuhan Yesus itu jatuh pada keberdosaan itu, tetapi dia justru ingin menarik orang-orang yang berdosa ini, akhirnya ditarik. Nah, kembali lagi pada teks kitab suci tadi, Tuhan datang itu untuk menyelamatkan gitu. Jadi orang-orang yang sudah berdosa segala macam didekati untuk supaya mereka bisa bertobat dan akhirnya mereka bisa selamat. Ya, jadi ini sebuah proses ketika manusia ingin mencari Tuhan, tetapi kadang dengan usahanya sendiri itu dia tidak bisa. Masih terbatas. Terbatas. Lalu kemudian dari pihak lain, Tuhan sendiri yang juga membantu membuka dirinya, supaya dengan demikian dua aspek ini, pertama dari manusia mencoba untuk mengenal, lalu Tuhan membuka dirinya, maka menjadi komplit, menjadi penuh. Ya, ya, jadi ini sebenarnya yang proses yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani untuk kita dalam pencarian untuk semakin dekat dengan Tuhan. Iya, Romo. Gitu. Ya, sangat menarik, Romo, bahwa manusia dalam pencariannya untuk pemahaman dan pengenalan terhadap Tuhan itu ternyata bisa salah ya, Romo ya. Iya. Dan juga tadi mungkin dari para rasul itu juga mungkin gambaran secara manusiawi, mereka juga menganggap bahwa Yesus sebagai guru mereka, sebagai Tuhan mereka itu adalah seperti Tuhan di Perjanjian Lama ya, Romo, yang maha kuasa, maha tinggi, harus dihormati, begitu ya, Romo ya. Iya. Sehingga, tapi ternyata yang sangat menarik, ternyata Tuhan Yesus justru dalam mengatasi permasalahan itu, kekerasan itu, Tuhan Yesus mengajak kita justru untuk menjauhi perbuatan kekerasan, penghukuman seperti itu ya, Romo ya, melainkan dengan kesabaran, kasih dan kebaikan. Ya, makanya kadang kita dalam proses pengenalan kepada Tuhan ya bisa salah gitu, makanya kan ya ada yang bilang ya jalan Tuhan bukan jalan manusia gitu. Kadang apa yang kita pikirkan segala macam ternyata bisa bertolak belakang gitu dengan jalan Tuhan gitu kan. Seperti ya, kurang lebih seperti itu. Ya, Romo. Kemudian teladan Tuhan Yesus ya, Romo, ini di sini kan bisa dibilang terhadap orang yang menyulitkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan tetap baik pada mereka, begitu. Itu bagaimana, Romo, supaya kita yang hidup di masa sekarang bisa mengikuti teladan Yesus dalam menyelesaikan masalah, Romo? Iya, artinya justru karena hidup kita manusia ini kan sebenarnya sedang dalam pencarian kepada Tuhan sendiri ya, sebagai asal pencipta segala macam. Nah, dalam pencarian itu kan kadang kita bisa salah gitu kan. Ya, seperti tadi pengenalan kita tentang Tuhan bisa salah. Maka ya mau tidak mau Tuhan sendiri harus membuka. Nah, ketika Tuhan membuka dirinya, dia menyampaikan ini loh saya, inilah yang sebenarnya yang kamu katakan Tuhan itu ternyata sangat berbeda. Karena saya ini murah hati, saya ini maha cinta, saya ini maha pengampun, dan sebagainya. Jadi, itulah yang ditunjukkan Tuhan yang menjadi sangat nyata di dalam diri Yesus. Gitu. Jadi,
supaya dengan demikian orang-orang yang melihat Tuhan Yesus tidak hanya melihat tetapi juga menyaksikan secara nyata karya-karyanya. Ya, jadi, nah lalu kemudian ya sekarang kita ditantang untuk kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya ikuti jalan-jalan yang sudah ditunjukkan itu secara nyata. Maka ya syaratnya tentu saja kalau Tuhan Yesus katakan kalau kamu mau mengikuti jalanku, ya pikulah salib gitu. Jadi itu jalan gitu. Memang sesuatu yang ditawarkan oleh Tuhan kalau kamu mau mendapatkan keselamatan itu, ya harus menggunakan cara-cara itu. Gitu. Jadi ya kalau kita memang mau mendapatkan keselamatan dari Tuhan, ya kita ikuti gitu. Jadi ini tawaran dari Tuhan gitu untuk kita bisa mendapatkan keselamatan atau damai. Misalkan kalau kita ingin damai, ya sudah jangan menggunakan balas dendam gitu. Jadi tetapi gunakan cinta kasih. Kembali lagi di situ. Maka seperti tadi kalau para murid pakai kekerasan, mendatangkan api dan sebagainya, gitu, nanti suatu saat akan dibalas. Gitu. Jadi itulah yang Tuhan Yesus justru mau katakan, ini loh perintah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi wartakan kasih. Gitu. Jadi para murid yang awalnya salah, ya akhirnya dengan ketika Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan, artinya sudah tidak lagi pakai perantara, ini loh langsung Tuhan yang menyampaikan gitu. Semacam begitu. Ya, baik. Terima kasih Romo atas semua inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua dari bincang-bincang kita di sesi pertama dan kedua. Apakah ada yang ingin disampaikan Romo, poin-poin kesimpulan supaya kita lebih ingat lagi Romo? Iya, yang pertama adalah bahwa kita semua manusia adalah dalam proses pencarian kepada Tuhan. Ya, jadi dalam proses pencarian, lalu kita menggunakan berbagai macam cara. Ya, lalu di dalam agama Katolik tentu saja proses itu ada beberapa juga gitu. Yang pertama melalui Sabda Tuhan, melalui Kitab Suci. Ya, di situ kita juga berproses untuk mengenal Tuhan kita, ya itu melalui Kitab Suci dan lalu kemudian juga bisa melalui ajaran-ajaran gereja, ya jadi lalu kemudian juga melalui tradisi-tradisi, ya jadi disitulah kita semakin mengenal, kita berproses untuk semakin mengenal Tuhan. Jadi jangan kepada umat Katolik bahwa pergi ke gereja mengikuti Ekaristi itu baik ya, tetapi tidak cukup. Jadi kita harus pakai cara pengenalan berani untuk lebih dari itu ya. Ya salah satunya juga melalui renungan dari Oase Rohani Katolik ini. Jadi dan masih banyak lagi cara-cara untuk semakin kita mengenal Tuhan. Gitu. Ya, baik Romo, terima kasih untuk semua inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga dapat semakin memberkati dan meneguhkan sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Romo, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita, Romo. Marilah Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tutup permenungan iman kita hari ini dengan doa dan berkat penutup dari Romo. Silakan Romo. Mari kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mendampingi kami di dalam pencarian akan Dikau. Tuhan, bantu kami untuk senantiasa setia dengan apa yang sudah kami mulai ini, dan semoga kasih-Mu senantiasa boleh terus kami rasakan, supaya kami juga bisa memuji, memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan berkat melimpah kepada kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk kita semua. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih yang sudah setia menemani kami dalam acara kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan baik lainnya di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami pamit undur diri. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.